warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina yujahiduna fil i'tiqad wal iqtisad. Pertama sekali yang saya hormati, yang mulia Profesor Dr. Haji Fauzul Iman MA. Beliau adalah penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam, kemudian sebagai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin di Banten, Serang. Kemudian yang saya hormati, speaker kita, pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Hifni Ali Fahmi. Beliau adalah dosen program Magister Manajemen Universitas Indonesia dan sejumlah kampus lainnya, dan juga konsultan di bidang marketing communication. Nah, kemudian rekan-rekan yang berkolaborasi menggelar acara ini, yaitu Ketua IAII Universitas Profesor Hamka, yaitu Ibu Dr. Gusniarti. Kemudian Bapak Ketua IAII UIN SMH Banten, ya, Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu Bapak Dr. Itang Fauzi yang sudah hadir juga. Kemudian yang berikutnya adalah Ketua IAEI Universitas Siliwangi Tasikmalaya, yaitu Ibu Dr. Lina Marlina. Kemudian IAEI Sekretaris Umum UIN Suska Pekanbaru, yaitu Ibu Dr. Nur Nasrina yang sudah hadir. Begitu juga para praktisi, ya, pejuang dari usaha kita di bidang marketing syariah, ya, short network marketing yang memproduksi dan memasarkan produk-produk halal dan thayyib, ya, sebagai gerakan industri halal yang dicanangkan oleh pemerintah, terutama produk-produk dalam negeri. Mudah-mudahan nanti jamaah kita bisa mendukung dan membesarkan gerakan-gerakan yang kita sendiri memproduksinya dan memasarkannya. Kemudian yang mewakili dari UIN Alauddin Makassar, ini juga cukup banyak, ya, yaitu Ustadz Dr. Kamaruddin LC MAG. Kemudian dari Politeknik Negeri Medan, ya, dimotori oleh Ibu Anriza Witi Nasution, ya, MSI. Ada yang tertinggal tadi Ketua IAEI Kampus Al Khairat Madura, ya, yaitu Pak Dr. Matsnin, ya, MAG, MM. Nah, kemudian Ibu Cantika Yuli, doktor dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian juga saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya, dari IMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, dari MES dan asosiasi-asosiasi lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa acara ini kita gelar merupakan sinergi dan kolaborasi antara sesama lembaga, ya, karena saya di pusat adalah salah satu ketua yang membidangi tentang kerjasama lembaga-lembaga. Dan kebetulan pada hari ini adalah hari yang sangat bersejarah istimewa bagi Ikatan Ahli Ekonomi Islam, yaitu Milad IAII yang ke-17. Nah, pertama sekali yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin, ya, Profesor Fauzul Iman, yang sudah bersedia meluangkan waktunya di dalam forum yang sangat mulia ini. Nah, saya dari Iqtisad Consulting sebagai lembaga yang sudah belasan tahun berdiri di Indonesia, sudah melahirkan belasan ribu bankir-bankir syariah, kemudian SDM syariah di lembaga keuangan syariah, mensertifikasi lembaga-lembaga keuangan syariah, ya, sampai berlevel-level,
juga dosen TOT, serta mensertifikasi para notaris yang menjadi rekanan perbankan syariah. Saya atas nama lembaga ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 atau milad yang ke-17 Ikatan Ahli Ekonomi Islam yang dideklarasikan di Jakarta setelah sehari sebelumnya kita melakukan konvensi Ikatan Ahli Nasional di Istana Wakil Presiden yang diresmikan oleh Bapak Hamzah Has pada saat itu. Ini adalah organisasi atau wadah bagi para akademisi atau intelektual ekonomi Islam untuk mengembangkan kajian-kajian ekonomi syariah, kemudian melakukan sosialisasi ilmu ekonomi syariah, dan bagaimana membumikan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, alhamdulillah pada saat ini di usia yang ke-17, aset keuangan syariah di Indonesia belum termasuk kepada sektor realnya. Kalau pada tahun 2004, saat itu saya menulis di berbagai harian, aset perbankan syariah belum mencapai 6 triliun, dan saat itu saya menjadi salah satu advisor, ya, Direktur Bank Muamalat, aset Bank Muamalat baru 541 miliar, jadi masih jauh dari 1 triliun. Nah, alhamdulillah dalam perkembangannya sudah 17 tahun, dari 6 triliun saat itu kita sekarang ini sudah mencapai bank syariah saja 603 triliun. Dan aset keuangan syariah hampir 1.800 triliun ya kalau kita lihat data-data OJK. Berarti ini sebenarnya dari segi tingkat pertumbuhannya ya termasuk tinggi ya, walaupun market share kita masih berkutat di angka 9 ya untuk keuangan syariah. Tetapi ini sudah termasuk besar dan bisa membanggakan, yang ini mendorong kita nanti untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan topik kita hari ini sebagai upaya kita untuk memperingati Milad IAI yang kita laksanakan pada hari ini, ya, yaitu spiritualitas marketing communication. Nah, ini yang dikembangkan oleh intelektual kita, ya, Bapak Dr. Hifni Ali Fahmi. Nah, ini kita kaitkan dengan bagaimana nanti marketing communication kita lakukan ya sebagai siasat jitu di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini sebenarnya adalah tren baru atau paradigma baru di dalam diskursus marketing ya konvensional, tetapi alhamdulillah sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah yang menggeliat di Indonesia selama 20 tahun terakhir, alhamdulillah lahir konsep baru yaitu spiritual marketing communication. Artinya dalam pemahaman saya nanti ini akan dijelaskan secara luar biasa oleh Bapak Dr. Hifni Ali Fahmi. Setelah saya lihat materinya, ini bagi saya adalah sebuah upaya internalisasi ataupun integrasi ya nilai-nilai spiritual ke dalam konsep marketing communication. Nah, tidak saja aspek spiritual dalam makna tauhid, tetapi di sini sudah saya lihat ada tadi rasa atau syuur, ya, yang ini di dalam variabel syariah bisa instrumennya adalah kalbu, ya, dan ini adalah upaya yang sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh ulama-ulama masa lampau, yaitu memadukan antara teologi ya yang bernuansa spiritualitas dengan aspek sufisme yang kaya dengan nilai-nilai rasa dan nilai-nilai moral. Nah, ini berarti memadukan antara tauhid dan sufisme. Nah, sehingga di dalam perspektif Ibnu Arabi ini bisa kita sebut sebagai teosofi ya marketing communication. Nah, teosofi itu adalah mengintegrasikan antara aspek spiritualitas tauhid dengan aspek-aspek rasa ataupun tasawuf. Nah, mudah-mudahan ini
menjadi apa namanya model ya yang bisa dikembangkan oleh semua ya penggerak ekonomi syariah, tidak saja lembaga keuangan perbankan, tapi juga bisa bagaimana memarketingkan secara spiritual konsep wakaf yang masih minim di Indonesia, begitu juga zakat, dan juga termasuk ya yang menjadi jantung dari ekonomi syariah itu adalah sektor real syariah, yang di sini juga hadir para pegiatnya dari Short Network yang memasarkan ya produk-produk syariah yang halal dan thayyib. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira sebagai pengantar ringkas karena para ketua-ketua IEI untuk memberikan sambutan ya sapaan dan kepada kita semua pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti saya harapkan kepada para ketua-ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam yang di sini mungkin ada hadir 5 atau 6 ketua ya, Magelang yang terlupakan tadi, tetapi alhamdulillah sudah hadir ya, sehingga semua penyelenggara acara ini alhamdulillah bisa hadir sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, saya kira demikian saja. Terima kasih kepada Bapak pembicara yang sudah bersedia untuk memberikan. Nah, insya Allah nanti kalau yang kalau semua hadir, insya Allah bisa hadir sampai 300 sampai 400 ya, sambil menunggu teman-teman yang sudah mendaftar untuk bergabung di forum ini. Demikian saja sambutan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.